Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamu Allah, kembali di sini Abah akan memberikan beberapa penjelasan, beberapa bimbingan yang masih terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Kali ini Abah akan menjelaskan mengenai hal penting, amalan-amalan pada saat umroh. Karena apabila Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikan amalan saat umroh, maka umrohnya batal, umrohnya tidak sah. Ini sangat penting. Jadi saran Abah sebelum umroh supaya difahamkan dulu keilmuannya, difahamkan dulu mengenai manasik umrohnya, tuh ya. Yang pertama di sini Abah akan menjelaskan rukun umroh. Jadi rukun umroh ini adalah amalan-amalan pada saat umroh yang harus dikerjakan, harus sampai selesai. Tidak bisa diwakilkan dan juga tidak bisa diganti dengan membayar dam. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari rukun umroh dengan alasan apapun, maka umrohnya tidak sah, umrohnya jadi batal. Itu yang namanya rukun umroh. Nah, kemudian ada berapa rukun umroh Abah? Di sini Abah akan jelaskan. Rukun umroh itu ada 4. Pertama, niat ihram umroh. Jadi niat ihram umroh ini harus dilaksanakan oleh orang yang akan umroh, tidak bisa diwakilkan. Kemudian yang kedua, tawaf di Baitullah sebanyak 7 putaran. Itu pun tidak bisa diwakilkan. Kemudian yang ketiga, sa'i Safa Marwah sebanyak 7 perjalanan. Jadi harus sampai selesai. Dan yang terakhir, yang keempat, harus urut di dalam melaksanakan rukun umroh tersebut. Harus berurutan. Niat ihram umroh, tawaf dulu, baru sa'i. Intinya urut-urutannya harus berurutan. Nah, 4 ini apabila Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikan, maka umrohnya tidak sah, maka umrohnya jadi batal. Untuk itu, di sini Abah akan menjelaskan mengenai bagaimana seseorang itu bisa melaksanakan rukun umroh supaya umrohnya jadi sah. Yang pertama berarti tadi niat ihram umrohnya itu dilaksanakan sendiri. Caranya bagaimana niatnya? Niatnya di dalam hati. Niatkan pada saat Bapak Ibu berada di mikot. Orang yang mau umroh itu Bapak Ibu kan akan masuk ke kota suci Mekah. Nabi sudah menjelaskan, menunjuk tempat-tempat mikot. Jadi mikot itu ditunjuk oleh Nabi, ditetapkan oleh Nabi, maksudnya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat dimulainya seseorang untuk berikhram umroh maupun berikhram untuk haji. Jadi kalau bahasa gampangnya itu merupakan pintu masuk ke Mekah pada saat orang itu mau umroh atau haji. Nah, pada saat Bapak Ibu ada di mikot, silahkan berniat ihram umrohnya. Ini kita bicara umroh. Caranya, niatkan di dalam hatinya, ya Allah, aku akan datang ke Mekah ya Allah, memenuhi panggilan-Mu ya Allah, untuk melaksanakan ibadah umroh. Mudahkan, lancarkan ya Allah ibadah umroh saya. Berilah pahala dan pengampunan kepada saya ya Allah. Terima ibadah saya ya Allah, dan jadikanlah umroh yang mabrur ya Allah. Ini contoh yang namanya niat. Niat berikhram untuk umroh karena Allah. Itu seperti itu. Boleh seperti itu. Itu namanya niat ikhramnya karena Allah. Kemudian yang kedua mengenai tawaf di Baitullah. Pada saat Bapak Ibu umroh, Bapak Ibu harus bisa menyelesaikan tawaf di Baitullah sebanyak 7 putaran. Nah, pertanyaannya,
terkadang ada orang itu, Abah, saya pernah lihat di YouTube, ya, panjang sekali doa-doanya. Saya jadi khawatir tidak bisa melaksanakan. Nah, ini sekalian Abah jelaskan. Tuntunan mengenai zikir dan doa, ya, pada saat seseorang itu tawaf, yang dianjurkan oleh Nabi dan dilaksanakan juga oleh para sahabat hanya ada 2. Mudah Bapak Ibu. Pada saat tawaf, angkat tangan menghadap ke Ka'bah, luruskan dengan Hajar Aswad. Ini pada saat akan tawaf, Bismillahirrahmanirrahim atau Allahu Akbar. Kemudian berzikir, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Terus diulang-ulang. Mudah Bapak Ibu. Sesampainya ya dari rukun Hajar Aswad, terus ya mengelilingi Ka'bah, nanti ya akan ketemu sudut yang keempat, ya, yaitu namanya rukun Yaman. Adapun zikirnya tersebut silahkan diganti dengan berdoa. Doanya juga cukup mudah. Nabi mengajarkan, memberikan contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya itu Bapak Ibu, mudah Bapak Ibu. Ya. Jadi itu yang dianjurkan oleh Nabi, karena tidak ada tuntunan yang harus wajib umpamanya. Ya. Panjang-panjang bacanya, tidak. Andaikan Bapak Ibu hanya hafal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dari mulai pertama kali tawaf 1 putaran, 2 putaran sampai 7 kali ini umpamanya, hanya hafal itu saja, itu sah Bapak Ibu. Ya, jadi tidak usah khawatir, hanya saja harus selesai 7 putaran. Andaikan Bapak Ibu umpamanya lupa, ini umpamanya lupa, karena saking banyaknya orang, 5 apa 6, saya ini sudah muteri Ka'bah itu 5 apa 6 ya pada saat tawaf. Silahkan hitung yang terkecil, itu tuntunannya. Berarti hitung yang terkecil berarti 5, tinggal kekurangannya tambah, berarti tinggal tambah 2. Kemudian ada juga yang bertanya, Abah saya tiba-tiba sakit, boleh nggak saya itu berhenti? Ya, sebentar kemudian minum obat, kemudian dilanjutkan lagi. Jawabannya boleh. Intinya, bagaimana caranya Bapak Ibu bisa menyelesaikan tawaf di Baitullah sebanyak 7 putaran. Itu ya. Lanjut, yang ketiga, sa'i Safa Marwah. Pada saat Bapak Ibu umroh, ini juga harus selesai 7 perjalanan sa'i. Ya, hitungannya pada saat Bapak Ibu akan melaksanakan sa'i, yaitu dimulai dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah, dihitung 1 perjalanan sa'i. Lakukan lagi dari Bukit Marwah ke bukit yang awal, yang Safa tadi, berarti dapat 2. Terus ya, nanti berakhirnya yang ke-7, ya, selesai, berakhir di Bukit Marwah. Nah, itu harus selesai. Dan perlu diketahui, untuk sa'i Safa Marwah ini tidak harus punya wudhu. Beda dengan tadi tawaf. Kalau tawaf itu harus punya wudhu. Tapi kalau sa'i boleh. Umpamanya, karena kentut umpamanya, tidak perlu berwudhu lagi. Dan umpamanya Bapak Ibu merasa capek, lelah, boleh tidak Abah saya minum dulu, minggir dulu melipir. Karena kebetulan di pinggir itu kan tersedia air zam-zam. Jawabannya boleh, tidak apa-apa. Ya. Yang penting Bapak Ibu harus menyelesaikan 7 perjalanan sa'i. Itu ya. Nah, kemudian yang terakhir, di dalam melaksanakan rukun umroh harus berurutan. Tidak boleh umpamanya ya, karena mungkin tawafnya itu ya pada saat akan tawaf penuh, akhirnya melaksanakan sa'i dulu umpamanya, baru kemudian melaksanakan tawaf. Nah, itu tidak bisa dan tidak boleh. Harus berurutan. Ya, di dalam melaksanakan rukun umrohnya. Nah, ini penting ya sebagai bekal pada saat Bapak Ibu akan umroh. Kita lanjutkan.
Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang akan umroh juga harus tahu yang namanya wajib umroh. Ingat ya, ini beda lagi. Kalau tadi rukun, kalau rukun itu tidak tergantikan, ya, tidak bisa diganti dengan orang lain, tidak bisa diganti dengan bayar dam. Nah, sekarang wajib umroh. Apa yang dimaksud dengan wajib umroh? Wajib umroh adalah amalan-amalan pada saat umroh yang wajib dilaksanakan. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari amalan wajib tersebut, maka dia berkewajiban menyembelih dam. Dan umrohnya tetap sah. Barang siapa yang tidak mampu menyembelih dam, maka ya, dia wajib berpuasa 10 hari sebagai gantinya. Kalau dia tidak sanggup menyembelih dam. Nah, kemudian wajib umroh itu ada berapa, Abah? Wajib umroh itu ada 2. Yang pertama, niat ihram umroh di mikot. Yang kedua, cukur pendek atau cukur gundul setelah selesai, maksudnya setelah selesai sa'i. Nah, adapun penjelasannya di sini adalah kewajiban pada saat melaksanakan ibadah umroh, yaitu niat ihram umrohnya harus di mikot. Tidak boleh seseorang itu melewati mikot. Misalnya, Bapak Ibu, karena dari Indonesia atau dari Asia Tenggara umpamanya, berangkat pesawatnya ke Madinah dulu. Setelah beberapa hari di Madinah, kemudian melaksanakan umroh ke Mekah. Itu kan mikotnya ada di daerah Dzulhulaifah, Masjid Bir Ali. Nah, yang tidak boleh bagaimana? Dia berniatnya itu melewati Bir Ali. Itu tidak boleh. Harus di situ. Nah, tempat mikotnya di Bir Ali ya berarti berniatnya di situ. Itu tuntunannya, wajib di situ. Kalau umpamanya disengaja Bapak Ibu, karena mungkin ada sesuatu hal meremehkan dan lain sebagainya, kemudian kebablasan kendaraannya, nah, kemudian dia niatnya itu melewati batas, yang melewati mikot, maka terkena dam. Kalau dia tidak sanggup menyembelih, dia wajib puasa 10 hari. Terus bagaimana caranya supaya tidak terkena dam? Saya, mobilnya itu sudah melewati mikot, ya harus kembali lagi, jangan dulu berniat. Balik lagi, pulang lagi. Nah, pada saat sampai di mikot, barulah berniat ihram, ya. Baik itu niat ihram untuk umroh, maupun juga pada saat seseorang itu umpama akan hajian. Ya, ada di situ cara-caranya niat ihram hajinya di mikot, tuh ya. Nah, itulah ya keilmuan atau manasik umroh, karena kita bicara umroh yang harus Bapak Ibu fahami sebelum Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh. Ini merupakan dasar agar Bapak Ibu tahu, oh berarti saya harus selesai. Ya, rukun umroh ini harus diselesaikan sendiri. Nah, adapun tadi Abah belum menjelaskan yang kedua kewajiban orang umroh, yaitu cukur pendek atau cukur gundul. Nah, penjelasannya cukur pendek di sini adalah Abah akan jelaskan bagi wanita, ya, cukurnya itu adalah cukup seruas jari ini. Ya, ambil rambutnya, kemudian potong sepanjang ruas jari ini, kira-kira saja. Bismillah, kemudian gres potong. Nah, adapun, yang cukur pendek ini yang dimaksud adalah bagi laki-laki yang umpamanya ingin rambutnya itu tidak digunduli, itu diperbolehkan. Caranya yaitu dipotong secara rata. Contoh misalnya datang ke salon, kemudian minta supaya disisakan umpama 5 cm. Tapi rata tuh begitu caranya motongnya. Nah, adapun yang afdolnya bagi laki-laki, pada saat setelah selesai umroh, itu dicukur gundul atau botak. Ya, jadi ada tuntunan hadisnya itu lebih afdol.
Adapun keutamaannya orang yang cukur gundul, yaitu Nabi akan mendoakan kepada orang tersebut, minta pengampunan kepada Allah untuk orang yang cukur gundul sampai 3 kali. Adapun yang cukur pendek juga tetap didoakan hanya saja 1 kali. Itu ya. Dan bagi orang yang cukur ini, Bapak Ibu, pahalanya 1 helai rambut yang dipotong itu akan mendapatkan yang pertama 1 pahala kebaikan, ini 1 helainya, kemudian dihapus 1 kesalahan orang tersebut. Berarti 1 helai rambut yang dipotong itu akan mendapatkan 2. 1 pahala kebaikan, kemudian yang satunya dihapus amalan-amalan jeleknya. Itu seperti itu. Ya, jadi 1 kejelekannya dihapus. Itu ada tuntunan hadisnya. Nah, di sini ya mudah-mudahan ya, dengan adanya penjelasan ini Bapak Ibu memahami betul ya, agar nanti pada saat pelaksanaan ibadah umrohnya betul-betul benar dan sah. Harapannya seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Insya Allah nanti ke depan Abah akan buatkan lagi video-video agar Bapak Ibu lebih memahami betul ya, seperti apa sih yang namanya umroh sesuai dengan tuntunan Nabi. Kemudian mungkin juga ada orang yang ingin umroh merasa khawatir ya, karena tidak hafal doa-doanya dan sebagainya. Silahkan ya, pantang terus video-video Abah. Insya Allah nanti Allah memberikan kemudahan di dalam melaksanakan ibadah umrohnya. Baik Bapak Ibu, itu saja Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.